Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, kita bersyukur Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih merasakan nikmat dan karunia Allah sampai saat ini. Alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa dengan para sahabat di Masjid Darul Aman, masih bisa berjamaah dengan orang-orang yang tinggal satu RT, satu RW dengan kita. Dan pagi ini sama-sama melihat kawan kita sehat. Kita sehat, kawan kita pula sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat kita semua, sehat membawa kepada taat. Sehat yang membuat kita selamat di dunia, aman di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkai salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk di antara orang yang di akhirat nanti berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekadar mengingatkan kita sudah di bulan Rajab. Sudah sepekan usia Rajab. Artinya kita semakin dekat dengan Ramadan. Setelah Rajab, Sya'ban. Setelah Sya'ban, Ramadan. Jadi mari berbenah dan bersiap dari sekarang. Mudah-mudahan kita semua usia panjang beribadah terbaik di bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk tema kajian pagi hari ini tentang tayammum. Sebelumnya tentang bagaimana kita mengusap khuf dan mengusap perban. Pagi ini tentang tayammum. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu di antara karakter syariat Islam adalah at-taisir, meringankan, waraf'ul haraj, dan mengangkatkan segala yang menyusahkan. Sehingga kita melaksanakan ibadah ini, menjalankan syariat itu ada kadar-kadar yang bisa kita mendapat toleransi dengan keringanan. Contoh, dalam kondisi tertentu kita tidak mungkin berwudu dengan air. Boleh jadi karena safar, boleh jadi karena sakit, boleh jadi karena dingin betul. Mungkin di antara Bapak Ibu ada merasakan umroh plus ke Turki misalnya, atau umroh plus ke Mesir, umroh plus Al-Aqsa. Saat itu musim dingin, suhu mungkin min derajat. Kita tak pernah mengalami kondisi itu. Saya pernah di Korea Selatan itu min 9 derajat. Nah, kita tak pernah mengalami itu. Sehingga ketika wudhu itu dingin betul. Apakah berwuduk normal atau tayammum? Nah, syariat memberikan keringanan-keringanan dalam kita melaksanakan ibadah. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, syariat ini memang sifatnya taklif, membebani kita. Tapi taklif itu ada taisir. Beban itu ada kemudahan yang dia tidak akan lebih dari kemampuan maksimal kita. Kalau sudah di atas kemampuan maksimal kita, itu perlu ada keringanan. Contoh yang lain, ketika kita tak ada yang akan dimakan, mungkin suasana konflik, suasana bencana alam, tak ada yang bisa dimakan, kecuali hanya bisa memburu hewan haram, lalu dagingnya kita makan. Itu diperbolehkan syariat selama kondisi kita tak ada lagi yang halal bisa dimakan. Maka syariat ini dia at-taisir, memberikan keringanan, memberikan kemudahan, sehingga kita tidak akan dibebankan syariat di atas kemampuan kita. Maka pagi ini diantaranya memberikan keringanan syariat tayammum. Contoh yang lain lagi, ketika kita salat, hukum asalnya mesti berdiri bagi yang sehat, yang mampu.
Tapi ketika dia tak mampu, dia bisa melaksanakan solat sesuai dengan kemampuan dia, baik dengan cara duduk, dengan cara berbaring, bahkan dengan cara isyarat dan kedipan mata. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jangan menganggap syariat ini membebani atau dia menyusahkan kita. Dia memang beban, tapi beban yang tak menyusahkan kita. Mampu kita melaksanakannya. Yang salat subuh ini dia bukan berat salat subuhnya, malas bangun subuhnya. Sehingga jangan dikira nanti, Ustaz, syariat ini susah Ustaz. Kenapa? Subuh itu payah betul kami ngerjakan Ustaz. Bukan karena subuhnya berat, malas bangunnya yang berat. Jadi masalahnya di malas bangun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subuh ini ada beberapa hal yang perlu kita jadikan motivasi. Satu, salat subuh, salat asar adalah salat yang disaksikan oleh malaikat. Malaikat yang bertugas mencatat amal di siang dan malam hari, itu subuh dan asar berjamaah dengan kita. Yang kedua, ketika kita bangun sebelum subuh, lalu kita berwudu, lalu kita berzikir, lalu kita salat, Allah akan lepaskan semua ikatan yang dibuat syaitan kepada kita sebelum kita tidur. Sehingga ketika bangun itu, bangun dengan jiwa yang lapang, semangat, bergairah, tidak dengan jiwa yang sempit, malas, dan merasa terkekang. Jadi Bapak Ibu bisa rasakan, jika hari ini bangunnya sebelum subuh dan esok kesiangan, coba dibedakan, pasti beda rasa badan kita. Kenapa? Ada ikatan syaitan yang lepas, ada yang tak lepas. Yang tak lepas itu seharian orang itu menjadi orang malas, orang tak produktif, orang yang mudah emosional, orang yang mudah sensitif dengan orang lain. Itu Bapak Ibu bisa buktikan. Kalau seandainya kesiangan, tengok apa rasa badan kita, bagaimana berpikir kita, bagaimana suasana hati kita, bagaimana semangat dan gairah kita dalam bekerja. Itu akan terasa. Jadi subuh ini upayakanlah untuk bangun. Lebih elok lagi bangun lalu solat subuh berjamaah di masjid. Minimal sekali bisa bangun sebelum subuh. Kalau nanti mau tidur lagi, sudah duha baru tidur. Karena kenapa? Karena Nabi SAW mendoakan, Allahumma barik li ummati Muhammad fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umat Nabi Muhammad di waktu pagi mereka. Pagi itu waktu antara subuh dengan waktu matahari terbit. Sehingga waktu itulah didoakan Nabi. Makanya orang tua-tua kita mengatakan, orang kalau tidur subuh, rezekinya dipatuk ayam. So ayam dah bangun dah, belum subuh ayam dah bangun. Kita dah subuh, dah terbit matahari belum juga bangun. Atau saat ayam sudah mengais-ngais makan, kita masih juga belum bangun, masih tidur juga. Nah, jadi kalau ada orang protes, Ustaz, bukannya rezeki sudah dibagikan oleh Allah? Rezeki sebagai jaminan cukup hidup dibagikan kepada orang bertuhan dan tak bertuhan. Pokoknya selagi dia bernyawa, dapat rezeki sekedar jaminan hidup. Tapi kalau rezeki yang merupakan reward, yang rahmat, yang tambahan, itu hanya dapat bagi orang-orang yang dengan kriteria tertentu. Contoh, dia bangun ketika pembagian rezeki itu. Ibaratkan kita punya wifi, wifi-nya aktif, tapi HP-nya nggak aktif. Connect, bisa connect. Wifi aktif, tapi HP nggak aktif. Bisa connect? Nggak connect. Rezeki dibagikan, tapi yang nerima nggak bisa nerima. Kenapa? Dia tidur. Kira-kira begitu lebih kurang gambarannya. Kenapa orang menyebut rezeki dipatuk ayam? Tak dapat rezeki pembagian ketika subuh ini. Nah, jadi Bapak Ibu rahmat Allah SWT, kita motivasi diri untuk mudah bangun subuh, insyaAllah. Baik, kita masuk kepada pembahasan kita bab tayammum. Tayammum ini adalah perintah syariat dari Al-Quran, dari sunnah. Dalam Al-Quran misalnya Allah katakan, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu
Al-Quran menyebutkan, fatayammamu sa'idan thayyiba. Ketika kalian mesti berwudu tapi enggak dapat air dengan berbagai sebab wudu tadi, maka tayammumlah kalian, kata Al-Quran. Tayammumlah kalian menggunakan tanah yang suci supaya kalian bisa melaksanakan ibadah. Makanya tayammum ini dalam bahasa agama isalut turab ilal wajhi wal yadaini badalan 'anil wudu' wal ghusli aw 'udwin minhuma bi syara'it makhsusah. Tayammum itu adalah mengusapkan debu ke tangan kita dan wajah kita sebagai pengganti wudu atau pengganti mandi atau pengganti membasuh beberapa anggota wudu kita ketika kita tak mampu melakukannya dengan normal. Maka tayammum bendanya bukan air, tapi bendanya tanah yang suci atau debu bahasa mudah kita. Nah, poinnya adalah tayammum itu berasal dari perintah Al-Quran. Yang kedua, dalam sunnah dijelaskan, riwayatkan oleh sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, qala ajnabtu fatama'aktu fit turab fa akhbartu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik faqala innama kana yakfika hakadha wa daraba 'ala al-ardi wa masaha wajhahu wa kaffayhi. Ada sahabat Nabi, dia junub, lalu dia berguling-guling di atas tanah supaya dia bisa melaksanakan tayammum. Kata Nabi, tayammum enggak gitu. Cukup dicontohkan Nabi, diusapnya tanah, lalu diusapkan pada kedua tangan, lalu kepada wajah. Kata Nabi, tayammum cukup begitu. Artinya, dari Al-Quran, dari sunnah, ada dalil tayammum ini. Maka, saya ingin pastikan pada Bapak Ibu bahwa ilmu-ilmu Islam yang kita pelajari, di antaranya ilmu fikih, itu adalah ilmu yang sumber pertamanya Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh keluar dari situ. Sumber pertama Quran dan Sunnah. Muncul di antara ilmu namanya fikih. Sehingga dalam definisi para ulama, fikih itulah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi fikih itu ilmu dalam ranah hukum. Hukum apa? Hukum syariat. Kemudian bagaimana? Apakah keyakinan amaliyah atau akhlak amaliyah? Amaliyah itu maksudnya apa? Yang dia nampak amalnya secara batin, secara fisik. Sehingga kalau kita bicara fikih, itu nampak amaliyahnya apa? Contoh, solat dia berdiri. Ketika dia rukuk, nampak gerakannya. Tapi kalau dia ranah keyakinan, itu tidak nampak. Orang yakin di hati dia. Yakin Allah ada. Yakin malaikat ada. Yakin Nabi dan Rasul itu seorang Nabi. Itu di hati. Keyakinan itu tak bisa dihukumi dengan perbuatan fisik. Tapi dengan apa yang diisi hati orang. Maka jangan mudah menghukumi isi hati orang. Jadi fikih ini perlu dipahami, hukum-hukum berdasarkan dari hukum syariat. Apa yang dimaksud dengan syariat ini? Dalilnya dari Al-Quran, dalilnya dari sunnah. Karena hukum ini ada hukum adat, ada hukum syariat, ada hukum logika, ada hukum bahasa nanti. Contoh hukum bahasa, setiap yang rafa dengan tanda dhammah contohnya. Atau nanti rafa itu dengan waw dan seterusnya. Kemudian disebut amaliyah karena dia fisik. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dengan pengertian definisi ilmu ini, maka fikih itu adalah tafsir dari Al-Quran dan Sunnah dalam ranah amaliyah. Jadi dia ada tafsir dari Al-Quran dan Sunnah dalam ranah amaliyah. Sehingga jangan pernah diadu antara fikih dengan sunnah. Kenapa? Fikih ini produk dari sunnah. Maka para ulama yang menghasilkan kesimpulan-kesimpulan hukum fikih
Dia sudah mengkaji semua ayat Al-Quran, semua sunnah Nabi terkait permasalahan yang dibahas. Quran berapa ayatnya Bapak Ibu? Ah, 6.600 lebih kurang. Hadis, oh banyak, jutaan hadis itu. Sebab semua cakap Nabi itu jadi hadis, perbuatan Nabi jadi hadis, persetujuan Nabi jadi hadis. Jika semua hadis itu sudah selesai kita hafal, paham, bisa menyimpulkan hukum, baru bisa kita beramal dengan sunnah. Kalau belum, jangan-jangan yang kita hafal hadis yang sudah dihapuskan hukumnya, hadis yang tak diamalkan lagi. Sementara hadis yang mesti diamalkan belum hafal kita karena banyaknya. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah SWT, bisa saja orang yang menganggap atau merasa dirinya beramal dengan sunnah, dia sedang tak beramal dengan sunnah. Kenapa? Ilmu dia, hadis itu banyak, dia menguasai baru sedikit. Saya tanyalah satu, apa hukumnya sholat pakai sendal? Boleh? Boleh? Saya ulang tanya, apa hukumnya sholat pakai sendal? Tidak boleh, Bu? Boleh? Nanti saya duha pakai sendal di Masjid Darul Aman ya? Tidak boleh lagi? Lihat situasi. Berarti hukum ini bisa kita nego nih. Jadi begini, Nabi sholat itu nggak pakai sendal. Tapi pernah ketika beliau pergi Fathu Makkah, kondisi safar, safarnya di Madinah ke Makkah. Waktu Fathu Makkah itu beliau sholat pakai sendal. Nah, kalau kita lihat kondisi Nabi biasa tak pakai sendal, lalu ada sholat pakai sendal, orang akan dengan mudah mengatakan bahwa sholat pakai sendal itu sunnah. Kenapa? Nabi melakukan. Tapi perlu dipahami dengan baik bahwa sholat Nabi pakai sendal ada, tak pakai sendal ada. Lalu sebenarnya pakai sendal itu bagaimana? Pakai sendal itu bagian dari rukhsah, keringanan. Hukum asalnya sholat tak pakai sendal, keringanannya ketika kondisi safar boleh pakai sendal. Itu satu. Yang kedua, Masjid Nabi dengan Masjid Darul Aman, kondisi dulu tuh tak sama. Darul Aman pakai karpet, pakai keramik. Masjid Nabi waktu sholat di Madinah dan di Makkah, sholatnya di atas tanah. Paham? Sholatnya di mana? Di atas tanah. Makanya kalau ada yang mengatakan sholat pakai sendal itu sunnah, masuk orang ke Darul Aman pakai sendal, pakai sepatu, mungkin security pertama akan heboh dengan orang tadi. Sebelum para imam, sebelum para ustadz yang heboh dengan orang tadi, security yang akan heboh pertama. Pak, tidak usah sholat sini lagi Pak. Kalau masuk pakai sendal, janganlah sini sholat, cari masjid lain Pak. Atau Bapak buat sendiri masjid. Jadi kondisi Masjid Nabi waktu itu lantainya tanah. Bapak Ibu boleh lihat di replika Masjid Nabi dan sejarah Masjid Nabi. Masjid Nabi lantainya tanah. Kalau lantainya tanah, di Makkah pun di atas tanah ketika sholat, sholat pakai sendal masuk akal. Sholat pakai sepatu masuk akal. Maka hadis itu perlu dipahami, ada yang dia hukum asal, ada yang dia keringanan. Jadi pakai sendal itu keringanan, bukan sunnah. Sunnahnya sholat tak pakai sendal. Makanya dalam mazhab Syafi'i, jangankan pakai sendal, kalau kita tidak dalam kondisi apapun, jika pakai kaos kaki, sebaiknya buka kaos kaki dan sholat tanpa pakai kaos kaki. Apalagi pakai sendal, pakai sepatu. Masuk pula Darul Aman. Oh, bisa panjang urusan dengan Pak RW. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah SWT, hukum asal sholat itu sunnahnya tidak pakai sendal dan sepatu. Keringanannya karena sedang safar,
boleh pakai sendal, boleh pakai sepatu. Orang kalau tak paham bagaimana menyimpulkan hadis, bisa-bisa kemarin halal, sekarang tak halal lagi. Contoh, dulu foto boleh atau tidak? Dulu boleh enggak foto, Pak? Waktu pergi haji dulu, boleh enggak foto-foto Masjidil Haram? Boleh enggak? Enggak boleh. Bisa-bisa roll foto itu dibuka dan dirobek kan? Betul. Sekarang yang melarang itu selfie. Betul. Jadi hukum foto ini sebenarnya boleh atau tidak? Di sini ada orang bersuluk, orang tarikat ada? Tidak ada. Tengoklah orang tarikat atau orang tasawuf itu, atau para ulama kita umumnya, meskipun 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun kita bergaul dengan dia, itu tak berubah-ubah dia, begitu aja terus. Tapi ada orang baru 10 tahun udah berubah hukumnya. Paham maksud saya? Dulu foto tak boleh, sekarang selfie kerja dia. Nanti entah apa lagi yang boleh dan tak boleh itu. Nah, ada orang begitu beragamanya. Lihat-lihat bisa nego agamanya. Jadi Bapak Ibu rahmat Allah SWT, saya balik pada kajian awal tadi, bahwa semua hukum fikih sumber pertamanya Al-Quran dan Sunnah. Jangan diadu antara Al-Quran, antara Sunnah dengan fikih. Sehingga kalau sempat nanti ada orang tata cara solatnya beda dengan kita, lalu disebutnya bahwa solat kamu tak sesuai dengan Sunnah. Bukan, solat kita tak sama dengan dia, bukan dengan Sunnah. Saya ulang, ada orang ketika sholat, ada enggak orang yang angkat tangan kalau sholat itu begini angkat tangannya? Ada orang begini. Lalu kata orang kalau enggak begini sesuai dengan sunnah. Bukan, kita cuma tak sesuai dengan dia saja. Dengan sunnah sesuai. Kenapa? Karena sunnah itu mengatakan Rasul kalau mengangkat tangan, rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi. Rasul angkat tangan tu sejajar dengan bahu dia. Yang sejajar dengan bahu ini sejajar juga. Nih sejajar kan? Sejajar tidak? Yang ini sejajar juga. Keduanya begitu dilihat sahabat salat, generasi setelah sahabat, keduanya mengamalkan. Sehingga yang benar, yang begini atau yang begini? Tergantung mengambil kesimpulan cara yang mana kita ambil. Sehingga keduanya berdasarkan pemahaman sunnah. Dia mengambil pemahaman yang sesuai dengan dia adalah dari depan, kalau kita yang di atas. Paham ya? Jadi kalau ada orang solat itu gerakkan jari sekali, ada yang gerakkan setiap solat gerakkan terus. Itu bukan karena yang gerakkan terus sesuai sunnah, yang gerak sekali tak sesuai sunnah, bukan. Kesimpulan dari memahami sunnah, yang satu mengambil ulama yang mengatakan cukup sekali menggerakkan, yang satu lagi menggerak-gerakkan. Sehingga kita bisa tanya, menggerak-gerakkan itu berapa kali geraknya? Ke atas ke bawah, kiri kanan, lingkar, atau bisa mix, dicampur gerakannya. Paham maksud saya? Yang afdal itu gerakannya dari mulai tahiyat sampai salam, atau begitu salam dah berhenti, atau cukup sampai syahadat saja. Ini kan panjang pertanyaan lagi nih. Maka Bapak Ibu rahmat Allah SWT, kalau ada orang dia sholat, tata cara sholatnya beda dengan kita bukan berbeda dengan sunnah, berbeda dengan kesimpulan hukum dari Al-Quran dan sunnah yang kita ambil. Kita enggak ngambil kesimpulan hukum, tapi ulama yang mengambilnya, lalu kita ikut ulama yang mengambil kesimpulan hukum itu. Paham Bapak Ibu? Jadi para ulama sepakat dalilnya Quran dan sunnah, tapi kesimpulan hukum dari Quran dan sunnah bisa beda. Saya ulang, tak ada ulama kita ini mengambil dasar hukumnya dari Injil, dari Tambo kalau di Minang itu, atau ngambil hukumnya dari UU pemerintah Indonesia, itu ada.
Semuanya pasti Al-Quran dan Sunnah. Yang beda itu di mana? Kesimpulan hasil kajian. Setelah dikaji setiap ayat Quran dan Sunnah terkait misalnya tayamum. Setelah mereka mengkaji Al-Quran dan Sunnah, kesimpulan mereka tentang tata cara tayamum ada perbedaan sedikit. Dari mana? Karena hasil olah ijtihad. Sebab tak ada penjelasan gamblang, detail, rinci dari Al-Quran dan Sunnah. Selama ada penjelasan Al-Quran dan Sunnah, pasti mengamalkan itu. Jika sudah butuh penjelasan rinci, tak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka di situ baru beda pemahaman ulama ketika menyimpulkan hukum. Paham Bapak Ibu? Itulah sebabnya ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hambali, mazhab Maliki, dan semua mazhab yang pernah muncul dalam Islam. Kenapa? Berbeda dalam kesimpulan mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau ada orang Wahabi sholat, kita sholat, beda tata cara sholatnya, kita tak berbeda dengan Sunnah, beda dengan fikih Wahabi, itu saja. Paham? Wahabi ini tahu? Yang nyebut diri Salafi itu, Salafi, Wahabi, Manhaj Sunnah, Ahlul Hadis, itu sama itu. Casingnya banyak, barangnya itu juga lagi. Jadi kadang-kadang dia bisa diterima orang dengan nama Wahabi, kadang bisa terima orang Salafi, tergantung. Kayak bunglon, di mana bisa terima pakai nama itu. Nah, kita tidak Wahabi, tidak Salafi, kita Ahlus Sunnah. Jadi kita Ahlus Sunnah saja. Lanjut. Maka tayamum ini dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kenapa kita tayamum? Ada banyak sebab. Di antara sebab utama tayamum, faqdul ma, tak ada air. Kita tak bisa menggunakan air karena air mati atau kekeringan, atau di tempat kita memang tak ada sumber air, atau karena kita perjalanan tak dapat air. Maka sebab tayamum di antaranya adalah karena tak ada air. Boleh juga karena ada air, tapi air yang kita bawa dalam perjalanan, dia bisa untuk wudhu, bisa untuk mandi dan untuk minum kita. Jadi bisa untuk minum, bisa untuk wudhu. Kalau kita minum, tak bisa wudhu. Kalau kita wudhu, tak bisa minum. Maka tidak mungkin kita korbankan nyawa sehingga kita tak usah minum, kita wudhu saja. Sehingga nanti ketika butuh air, kehausan, lalu sulit cari air. Bisa juga, boleh tayamum kondisi itu. Atau sebenarnya ada air, tapi untuk mendapatkan air, kita mesti menyeberang jurang yang dalam dan jauh. Nyawa pula ancaman. Atau ketika kita mencari air, di sekitar air ada binatang-binatang berbisa yang kita tak bisa menghindar darinya. Contoh di situ banyak kala, banyak ular. Karena tempatnya jarang didatangi orang, agak semak, sehingga sekitar itu banyak sarang binatang seperti itu. Maka bisa ada air, tapi kita tak bisa mendapatkan air. Sebabnya terhalang mendapatkan air karena adanya hewan, karena adanya binatang yang bisa membunuh kita. Mudarat untuk kita. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita disebut tak ada air ini bila kita sudah memang di kondisi kita tak ada air lalu kita mencari. Anggap di tempat yang kita itu yakin atau dugaan kuat memang tak ada sumber air di situ, tak ada tempat air di situ, tak ada penampungan air di situ, kita mesti mencari sekitar 150 meter sekeliling loh. 50 meter kanan, kiri, depan, belakang. Tengok sekitar 150 meter radius itu, ada enggak kira-kira air? Kalau tak ada, maka boleh tayamum. Tapi kita yakin di tempat itu ada air, cuma belum jumpa. Kalau yakin kita di suatu tempat ada air, itu mesti berjalan mencari sekitar 2,5 kilo. Jadi saya ulang,
ada tempat yang kita itu dugaannya ini nggak mungkin ada air di sini. Melihat beberapa indikasi. Jika rasanya tak mungkin, cari dulu berjalan kita sekitar 150 meter. Setelah jalan 50 meter di mana duga kira-kira ada air, tidak ada, maka boleh tayamum. Kalau kita yakin di tempat itu ada air, cuma ketika kita akan wudhu nggak jumpa air, itu mesti cari sekitar 2,5 kilo. Nampak perbedaan? Satu yakin di tempat itu ada air, yang satu besar keyakinan kita di tempat itu nggak ada air, tapi rasa-rasanya atau orang-orang menyebut sekitarnya ada air juga, sehingga ada asumsi kita kecil keyakinan kita ada air. Maka kalau kecil keyakinan kita ada air, cari sampai radius 150 meter. Tapi kalau yakin di tempat itu ada air, atau biasanya ada air, atau mungkin mendapatkan air, cari sampai 2,5 kilometer. Paham perbedaannya? Jadi ada asumsi kita terhadap suatu tempat. Di sini ada air atau tidak? Kalau besar keyakinan kita, cari sampai 2,5 kilo. Jadi yakin atau besar keyakinan kita, ini carinya sampai 2,5 kilo. Kalau rasanya lemah keyakinan kita, atau sekedar asumsi saja, dan itu asumsi yang tidak kuat, cukup sekitar 150 meter dicari. Ini kan dua keadaan yang berbeda. Sehingga nanti jangan bingung Bapak Ibu, ini yang mana nih Ustaz, 1,5 meter atau 2,5 kilo? Lihat keadaan. Kita kan bisa menakar ini air di sini ada atau tidak. Baik karena bertanya kepada orang, atau kita mengerti bagaimana indikasi keadaan alam, atau kita mendapati informasi tempat ini, atau kita sudah bertanya kepada beberapa pihak atau mencari informasi. Sudah itu yang kedua, kapan kita boleh tayamum? Tidak bisa menggunakan air. Air ada tapi nggak bisa menggunakan. Sebabnya mungkin sakit. Boleh jadi Bapak Ibu karena sakit kulit tak boleh kena air, atau kondisi sedang demam tinggi nggak boleh kena air. Kalau kena air nanti makin parah sakitnya. Atau kalau kena air ini makin lama sembuhnya, makin meluas dampaknya. Maka ketika itu namanya tak bisa menggunakan air. Bukan tak ada air. Air ada, tapi tak bisa menggunakan air. Sebabnya adalah sakit diantaranya. Atau tak bisa menggunakan air sebabnya kita musafir dalam perjalanan. Sehingga ketika kita tak bisa menggunakan air, Allah memberikan keringanan tayamum namanya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sakit divonis oleh dokter, ini nggak boleh mandi dulu Pak, nggak boleh wudhu dulu Pak, nggak boleh kena air dalam waktu sekian. Patuhi dokter dan gunakan tayamum dalam masa itu. Jadi sekali lagi, ada air tapi tak bisa menggunakan. Sehingga bisa masuk dalam itu sakit, bila bisa masuk dalam itu karena kita musafir. Dan bisa masuk ke situ ketika kondisi kita sangat-sangat dingin. Seperti yang saya contohkan tadi. Saya ada kemarin ini jamaah yang umroh Turki. Dia bilang, Ustaz, gimana saya mau sholat subuh Ustaz. Kalau saya wudhu, dingin betul. Saya tak bisa mendapatkan air. Kan boleh jadi dia tidak di hotel. Kalau di hotel kan bisa dipanaskan. Dia sedang berkunjung ke masjid dan kita agendanya sholat masjid misalnya. Sehingga kalau wudhu batal lagi. Kita ini mesti wudhu di masjid. Air sangat dingin, gimana? Kalau seandainya tak kuat, kita tak mampu, kita kena dinginnya di atas dingin yang biasa kita lalui, boleh tayamum. Contoh tadi, kondisinya min derajat, atau kondisi 5 derajat, 3 derajat, 2 derajat, itu boleh tayamum. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, agama ini ada taisirnya, keringanan. Sehingga kita perlu belajar dalam beberapa kasus sahabat Nabi tentang tayamum ini. Sama kasusnya.
dua kasus. Satu, kisah sahabat Amru bin As. Dia bawa pasukan lalu perang jauh dari Madinah. Suatu malam Amru bin As yang jadi panglima, jadi pemimpin ni, dia junub. Mimpi dia. Begitu mau wuduk subuh, dingin betul. Sehingga dia tayamum dan jadi imam. Terbayang? Tayamum jadi imam lagi. Yang sahabat yang lain, dia berwuduk. Dia tak tayamum. Amr bin Az ini dia tak sanggup mandi dia dengan kondisi dingin itu. Dengan tayamum. Begitu selesai salat, sahabat nanya, engkau jadi imam dan saat engkau sedang junub katanya. Iya kata dia. Di Madinah dikadukan pada Rasul. Lalu dipanggillah Amr bin As tadi. Apa kata Amr bin As? Rasul, saya ingat firman Allah, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jangan kalian bunuh diri kalian oleh sebab perbuatan kalian. Allah sesungguhnya Maha Rahman dan Rahim kepada kalian. Saya tak ingin mencelakakan diri saya Rasul, maka saya tayamum. Rasul fadhahikan Nabi. Begitu mendengar cerita daripada Amr bin As itu, beliau tertawa. Sehingga makna tertawa Nabi tadi setuju bahwa yang dibuat oleh Amr bin As benar. Tak mungkin Nabi ketika ada hukum yang dihadapkan kepada beliau, dia itu salah lalu Nabi tertawa. Tak mungkin. Kalau salah pasti Nabi benarkan. Maka ini menunjukkan bahwa orang ketika dingin sekali, dia tak sanggup menggunakan air, boleh dia tayamum. Ada kasus kedua. Waktu itu ada sahabat Nabi, dia kejadian junub juga dan luka. Sehingga ketika luka, dia kalau kena air sangat sakit. Saat itu dia, ini hadis ceritakan sahabat Jabir, dia tanya kepada sahabat yang lain, ini bagaimana menurut kalian? Saya ini luka, lalu kemudian saya tak sanggup menggunakan air untuk mandi saat ini dengan kondisi seperti ini, dingin sekali. Lalu ketika itu kata sahabat yang lain, kamu mesti mandi. Mandilah dia. Setelah mandi, wafat orang tadi. Sampai di Madinah, ceritakan ke Nabi. Nabi marah. Kata Nabi, kalian telah membunuhnya dan datang ajal Allah saat kalian melakukan hal menyebabkan dia mati itu. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah SWT, memang ajal juga mematikan. Cuma di antara sebab ajal itu adalah kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan konsep ilmunya. Maka kemudian kata Nabi, syifa'ul iyis su'al. Orang kalau tak tahu itu sebaiknya bertanya. Orang kalau tak pandai sebaiknya bertanya pada orang pandai. Jangan berpandai-pandai. Akibatnya mudarat satu di antara sahabat Nabi tadi. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah SWT, di antara sebab tayamum tadi dua. Satu, tak ada air. Yang kedua, tak bisa menggunakan air. Tak bisa menggunakan air ada berapa sebab. Yang ketiga, sudahlah kita cari air, ternyata tak juga ada air, dan waktu sholat sudah masuk, maka boleh tayamum. Artinya satu tempat diduga tak ada air, lalu kita cari, sudah kita cari enggak juga ada, waktu sholat sudah mau habis, sebaiknya kita segera bertayamum lalu sholat. Lalu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara tayamum ini? Tayamum caranya pertama, pastikan tanah yang kita pakai tanah yang suci, tak bernajis, bukan tulang, bukan pula dia tepung, bukan pula pasir, tapi dia tanah. Kalaulah tanah itu kering, ditiup angin, debu akan keluar. Atau kalau dia kering, kita tiup, debu akan keluar. Tanah seperti itu yang diperbolehkan untuk tayamum. Sehingga jangan pula bertayamum dengan tanah liat yang lagi basah, atau dengan lumpur sawah yang lagi basah. Tanah kering, kalaulah ditiup angin, dia bisa mengeluarkan debu. Usapkan tangan ke situ nanti. Jadi syarat pertama tanah.
Kalau timbul pertanyaan bagaimana Ustaz kita bertayamum dengan jok kendaraan, apalagi mobil baru masih pakai plastik, kira-kira gimana ngambil debunya? Coba ya, mobil baru masih pakai plastik atau mobil-mobil tertentu yang joknya itu pakai dasarnya bukan dasar kain, tapi kayak apa, kayak kulit atau kayak kalaf itu. Bahan dasarnya itu bukan benda yang bukan mudah nempel debu di situ. Kira-kira gimana kita tayamum dengan itu? Paham maksud saya? Karena jok mobil itu dia bukan bahan kain. Maka kalau melihat dasar hukum penggunaan tayamum, dia itu kepada tanah, bukan kepada debu. Tapi debu yang menempel di tanah. Sehingganya kalau melihat penafsiran para ulama kontemporer terhadap bagaimana kita bertayamum di jok mobil, jok pesawat, jok kereta, dinding kereta, dinding pesawat, dinding mobil, itu para ulama kontemporer tak membolehkan. Kenapa? Sumber debunya tak ada. Dia bukan tanah, satu. Yang kedua, rata-rata benda seperti itu tak menyisakan debu. Apalagi kalau kita tengok pesawat itu, asal landing sebelum naik penumpang berikutnya itu sudah dibersihkan. Atau penerbangan panjang, contoh dulu ada Lion Air dari Pekanbaru langsung ke Madinah. Itu singgah sebentar di Trivandrum itu apa, Sri Lanka atau India ya? Sri Lanka kalau tak salah saya. Singgah di situ. Turun kita atau tak turun kita, itu pesawat dibersihkan oleh cleaning service. Apalagi kalau kita turun kosong penumpang semua, itu dibersihkan baru diisi penumpang yang baru. Kira-kira dari mana datangnya debu? Enggak ada debu. Oleh karena itu, orang yang berada di pesawat sebaiknya ketika sholat dia sholat li faqdit tahuraini. Karena tak bisa bertaharah baik dengan taharah biasa, baik dengan taharah yang ada rukhsah yaitu tayamum. Lalu bagaimana? Dia sholat di jok, dia duduk seperti biasa, tanpa berwudu, tanpa menghadap kiblat, tanpa berdiri, syarat dan rukun tak terpenuhi. Tapi begitu sampai dia di Makkah, sudah tenang dia di hotel, atau sampai dia di kampung sudah tenang dia di rumah, solat yang dikerjakan dengan tidak berwudu, dengan tidak menghadap kiblat, dengan tidak berdiri tadi, dia ulang lagi. Nama solat yang mengulang ini namanya i'adah solat. Saya ulang. Kita tak bisa wudu, tak juga bisa tayamum, tak juga bisa berdiri, tak juga bisa menghadap kiblat. Gimana kita pulang dari Makkah ke Indonesia mau menghadap kiblat? Pesawat pasti berubah arah daripada Makkah. Sebab kalau menghadap ke Makkah juga dengan sampai di Makkah lagi. Kan kita pulang ceritanya kan? Dari Makkah lagi pasti membelakangi Makkah. Sementara tidak mungkin kita di pesawat itu menghadap berbalik arah. Maka pasti tak bisa hadap kiblat. Berdiri, berapa banyak orang akan berdiri di pesawat itu? Sudah itu berwudu. Toiletnya memang ada. Kalau semua orang berwudu di toilet itu, jangan-jangan kita pula yang karam nanti. Terjadi kerusakan elektrikal gara-gara banyak air yang menumpuk kamar mandi segala macam. Kan kamar mandi tak boleh basah, kering. Lalu tak bisa wudu, tak bisa tayamum karena tak ada tempat untuk tayamum. Solatnya adalah duduk di tempat kita duduk biasa, tidak berwudu sebelumnya, tidak menghadap kiblat, tidak berdiri, tidak tayamum. Tapi begitu sampai di rumah kita di Pekanbaru, sudah tak lagi badan kita pusing, tak lagi pegal, dah normal kita, dah bisa solat dengan kondisi normal, maka solat tadi diulang. Nama solat mengulang ini i'adah solat. Solat yang pertama sekedar lihurmatil waqti, menghormati waktu solat. Bahwa saat ini diwajibkan syariat solat, cuma saya tak memenuhi rukun dan syarat. Saya solat dengan kemampuan saya bisa saat ini, nanti begitu normal saya ulang lagi.
Kenapa diulang lagi? Karena sholat ketika dikerjakan di awal belum terpenuhi rukun dan syarat. Paham ini gambarnya? Baik, lanjut. Lalu bagaimana cara tayamum? Tayamum ini caranya sangat sederhana. Pertama, rukun tayamum itu niat. Saat kita mengusapkan ke wajah, niat di hati kita. Maka tayamum itu dia pekerjaan cuma dua saja. Satu, kita ambil tanah lalu nempel tangan kita. Saat nempel ini tidak perlu banyak pula berlumur pula di wajah kita tanah, sehingga kita tipiskan. Mungkin diadu punggung tangan sehingga dia tak terlalu tebal. Tapi jangan begini pula. Apa gunanya kita tayamum? Ambil biar tipis dia, atau adu ujung tangan sehingga tipis dia. Sudah selesai kita ambil begini, usap ke wajah. Saat kita tayamum mengusap wajah, niat di situ. Apa niatnya? Nawaitut tayammum listibahatis shalah. Saya niat tayamum agar boleh melaksanakan salat. Jadi saya ulang. Sudah kita ambil, usap di wajah, bersamaan dengan mengusap, baca niat di hati, nawaitut tayammum listibahatis shalah. Saya niat tayamum agar dibolehkan oleh syariat melaksanakan salat. Sebab tayamum itu perintah syariat untuk kita boleh ibadah dengan keringanan seperti tayamum. Kan niatnya nawaitut tayammum listibahatis shalah. Listibahatis shalah ini bahasa kita agar saya boleh salat. Bukan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari. Kita tak berwudu, tapi tayamum. Maka niatnya nawaitut tayammum listibahatis shalah. Saya niat tayamum agar saya boleh salat dengan tayamum ini. Sudah selesai wajah. Yang kedua, tangan lagi. Ambil debu, tipiskan lagi. Atau begini, sehingga dia tak terlalu tebal. Sudah itu, kita usap tangan kanan kita sampai selesai. Ini sebaiknya ditutup begini, supaya ketika kita mengusap jangan habis ini. Jadi usap dari belakang sampai siku ke depan sampai habis. Sudah itu yang ini kan masih ada, baru gunakan di sini. Nah, ini dibuka seluruh tak apa-apa, sebab sudah habis, sudah penutup. Sehingga rata debu itu ke tangan kanan, tangan kiri kita sampai siku seperti berwudu. Juga begitu rata ke wajah kita seperti membasuh muka ketika berwudu. Dua cara tayamum. Niat, kemudian usap muka, usap kedua tangan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ketika kita tayamum, maka solat yang boleh dengan tayamum itu cuma satu solat fardu. Tidak boleh solat zuhur dengan tayamum, sama untuk solat asar. Begitu solat asar ulang lagi tayamum. Karena solat hanya yang fardu hanya boleh satu kali dengan tayamum. Kalau sholat sunnah boleh berkali-kali dengan satu tayamum. Tapi sholat wajib hanya boleh dengan satu kali tayamum untuk satu kali sholat. Kemudian tayamum ini juga menjadi pengganti mandi. Tidak hanya pengganti wudu. Artinya ketika kita wudu ganti dengan tayamum. Yang kedua boleh kita menggantikan mandi dengan tayamum juga. Seperti kejadian sahabat Nabi tadi. Yang ketiga, saat kita tayamum tak ada air, pastikan kita sudah cari air dulu. Jangan sampai kita belum cari air, belum tanya air, belum cari informasi air, belum berusaha, sudah langsung tayamum. Masalahnya cuma karena di rumah kita mati mesin untuk menaikkan air. Tetangga kan ada air, masjid kan ada air. Mungkin di tempat kita ada keran-keran umum yang bisa dipakai. Jangan gara-gara mati air di kamar kita di hotel langsung tayamum. Kamu mana tahu nih?
di hotel pernah kejadian air itu habis, stok air habis, sehingga dia tak ada air di kamar dia, langsung dia tayamum. Apa saya turun ke lantai 1 atau keluar sedikit di kamar dari hotel itu, cari dulu air, jangan langsung tayamum. Sudah itu, gimana Ustaz kalau kita tayamum, rupanya setelah tayamum itu kita sholat, saat sholat atau selesai sholat ada air, gimana? Paham? Kita tadi sholat tayamum, sedang sholat atau setelah sholat rupanya air ada, gimana? Tengok dulu, dia tayamumnya karena tak ada air atau tak boleh menggunakan air. Kalau tak boleh menggunakan air karena dia sakit, mau ada air atau tidak, tak ada masalah. Tapi kalau karena tak jumpa air, tak ada air lalu dia tayamum, jika dia bukan musafir mesti diulang sholatnya. Kita tak musafir, artinya tidak dalam kerepotan, mesti ulang sholat. Tapi kalau dia musafir, jumpa air setelah dia sholat tadi, dia tak perlu mengulang, cukup dengan dia rukhsah yang pertama saja. Paham? Ada dua perbedaan. Setelah sholat nampak air, atau setelah sedang sholat terdengar air. Maka kalau orang musafir tak perlu ulang. Kalau orang mukim mesti dia ulang berwudu, lalu dia sholat lagi. Saya kira cukup. Kita lanjut diskusi, baru kita sholat. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Kami silakan. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Ya, ibu-ibu. Ibu-ibu ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung dengan tayamum tadi Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan, kita selama ini saya yakin telah melaksanakan tayamum di pesawat Pak Ustadz. Kita tidak tahu selama ini kriteria, maksudnya kriterianya kita tak menyediakan debu atau tanah. Terus kita tidak melaksanakan salat iadah kata. Bagaimana solusinya yang kita telah melaksanakan sebelumnya kita tidak tahu gimana. Itu aja Pak. Terima kasih. Satu solusinya kita mengikuti fatwa ulama yang membolehkan tayamum dengan jok tadi. Kan sudah berlalu. Apalagi kalau kita misalnya termasuk orang yang sering bolak-balik perjalanan lalu tayamumnya dengan itu, sehingga tak perlu ulang. Kenapa? Ada ulama yang membolehkan tayamum dengan debu di jok. Artinya secara konsep umum, orang yang dia tidak bisa mengkaji langsung Quran dan Sunnah, dia boleh mengikuti ulama yang paham. Maka ulama mana yang diikuti? Semua ulama yang paham Quran dan Sunnah boleh diikuti. Di antara ulama tadi ada yang membolehkan bertayamum dengan jok di pesawat tadi atau jok kendaraan, sehingga tak perlu ulang. Yang kedua, kalau ingin hati-hatinya, kita kan juga perjalanan itu kan tidak setiap saat juga, bisa dihitung juga pernah perjalanan itu berapa kali. Diulang saja saat kita sudah tahu, sehingga diulang sekarang itu bisa. Sehingga i'adah sholatnya dilakukan saat ini. Atau kapan kita lapang lagi, kita hitung berapa kali sih saya sholat dengan cara tidak tayamum yang benar. Contoh, saya umroh dalam seumur hidup baru 2 kali, berarti sekali perjalanan pergi, sekali perjalanan pulang. Contoh, cuma 2 kali saya sholat tidak normal itu, satu sholat subuh, satu sholat zuhur, misalnya begitu. Sehingga yang ada sekali subuh, sekali zuhur. Umroh sekali lagi kayaknya lebih kurang juga begitu, maka yang ada lagi, berarti enggak banyak. Nah, jadi kalau kita ingin lebih hati-hati, kita ulang sekarang, namanya i'adah salat, karena kita ketika salat dulu tak memenuhi kriteria bertayamum, berwudu, bertaharah yang sesuai menurut syariat. Wallahu a'lam. Cukup, Bu? Jadi 2 solusi, bisa tak dikerjakan, lebih hati-hatinya dikerjakan. Kita hitung berapa kali kira-kira kita
tak mengerjakan dengan kondisi yang semestinya menurut syariat. Cukup, Bu? Baik, ada lagi? Kami silakan Bapak-bapak, mungkin ada yang ingin bertanya. Sepertinya cukup Ustaz. Cukup. Udah boleh sholat juga kan? Ya. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang rahmati Allah SWT. Insyaallah kita sambung lagi di waktu yang lain. Dan kembali saya ingatkan, kita Ramadan sudah dekat. Tak ada salahnya di sekarang mulai menyimpan dana untuk tabungan agar banyak sedekah di Ramadan nanti. Baik menyediakan perbukaan bagi orang puasa, baik menyediakan perbekalan untuk beridul fitri orang-orang du'afa, atau menyediakan berbagai paket yang membahagiakan anak yatim dan kondisi-kondisi yang lainnya. Mudah-mudahan di Ramadan nanti kita bisa beramal yang lebih banyak, lebih baik insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.